Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Yusuf dengan NPM 4317210064. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya dengan judul pompa air tenaga angin. Latar belakang, pemanfaatan energi angin sebenarnya bukan barang baru bagi umat manusia. Sudah dari lama pemanfaatan energi angin sudah dikenal dalam bentuk kincir angin. Selain ramah lingkungan, sumber energi ini juga selalu tersedia setiap waktu dan memiliki masa depan bisnis yang menjanjikan. Kini, sebagian besar negara maju di Eropa dan Amerika telah memanfaatkan sumber energi ini. Pada masa awal perkembangannya, teknologi energi angin lebih banyak dimanfaatkan sebagai sumber tenaga manusia dalam bidang pertanian dan manufaktur. Maka, kini dengan teknologi dan bahan yang lebih baik, manusia dapat membuat turbin angin untuk dijadikan sebagai energi pembangkit listrik yang bersih, baik untuk penerangan, sumber panas, atau tenaga pembangkit untuk alat kebutuhan rumah tangga. Masalah yang diangkat dan solusi. Pada masa kini, umat manusia sangat bergantung pada air untuk keberlangsungan hidup. Salah satu kegunaan air ialah untuk membersihkan diri, namun masih banyak yang menggunakan pompa air manual ataupun pompa air dengan tenaga motor listrik yang menggunakan daya listrik yang cukup besar. Mengingat pada masa kini listrik sendiri sudah memiliki tarif yang cukup tinggi. Maka dari itu, tugas kali ini terdapat solusi dari masalah-masalah di atas, yaitu dengan pompa air bertenaga angin, dengan harapan dapat membantu umat manusia dalam pemanfaatan energi tanpa harus membayar tarif yang tinggi terus-menerus. Mengingat energi angin dapat ditemukan di mana saja dan kapan saja, sehingga sangat dapat membantu keberlangsungan hidup umat manusia. Teknologi atau mesin alat pesaing yang ada di sini dapat dilihat ada pompa air Shimizu 125 watt. Output di sini 125 watt, input 0,3 kW, panjang pipa 9 meter, total heat max 33 meter, kapasitas 25 liter per menit, pipa hisap 1 inci, pipa dorong 1 inci. Kelebihan teknologi pesaing yang ada. Kelebihan pompa air Shimizu adalah daya listrik yang dibutuhkan relatif kecil, daya hisap dan dorong pompa yang cukup kuat hingga mencapai kedalaman 9 meter, sudah dilengkapi dengan thermal protector yang berfungsi untuk memutus arus listrik secara otomatis apabila motor sudah mencapai panas maksimal, dan prinsip kerja otomatis. Kelemahan teknologi pesaing yang ada. Kekurangan dari pompa ini adalah masih mengeluarkan suara yang bising sehingga cukup mengganggu. Air bisa tidak terhisap meski pompa air sudah dinyalakan. Biaya operasional yang cukup mahal dan sangat bergantung pada sumber tenaga listrik yang ada. Rencana teknologi mesin atau alat yang dikembangkan dari pesaing. Pada tugas kali ini, rencana teknologi yang dikembangkan dari mesin pesaing yang ada adalah sumber energi listrik yang didapat. Pada tugas ini, sumber energi listrik yang dihasilkan dapat dari putaran kincir angin yang dialirkan ke generator. Kemudian listrik yang dihasilkan digunakan untuk menghidupkan pompa air. Dengan adanya energi listrik yang dihasilkan oleh kincir angin, diharapkan dapat membantu umat manusia dalam menghemat biaya listrik, mengingat di masa kini biaya listrik cukup tinggi untuk penggunaan pompa air. Mengingat energi angin bisa didapatkan kapan dan di mana saja. Metode perancangan yang digunakan. Pada tugas kali ini untuk perancangan alat yang ingin dibuat menggunakan metode French. Metode perancangan pada tugas kali ini ialah menggunakan metode perancangan French. Metode perancangan French digunakan untuk proses embodiment dan memunculkan gambar kerja dan bill of material. Metode perancangan French hampir sama dengan metode lainnya. Metode French dimulai dengan menentukan kebutuhan dan diakhiri dengan gambar rancangan dan keterangan lainnya. Di sini dapat dilihat diagram alir dari metode French. Yang pertama yaitu wawancara, kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan, kemudian mencari referensi, selanjutnya pemilihan konsep, kemudian gambar sketsa, kemudian perancangan konsep,
dan dilanjutkan dengan perancangan produk, dan diakhiri dengan gambar kerja. Diagram fungsi keseluruhan. Di sini dapat dilihat EI atau yang biasa disebut dengan generator, kemudian MI hembusan angin, SI sinyal masuk, dan EO energi listrik, MO arus listrik, SO sinyal keluar. Kemudian diagram subfungsi. Di sini dapat lihat diagram subfungsi yang pertama, penetapan kincir angin di dekat pompa, kemudian hembusan angin menggerakkan kincir angin, kemudian kincir angin berputar dan meneruskan gerak ke generator, kemudian menghasilkan listrik, dan kemudian meneruskan aliran listrik ke rumah penduduk atau ke pompa air yang kita buat. Nah, di sini dapat dilihat daftar referensi yang saya tampilkan. Mungkin segini saja presentasi saya pada kali ini, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.